Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan UAS Project Basis Data, di mana di dalamnya terdapat 4 anggota, yaitu terdiri dari saya sendiri, Siti Fatia, selaku moderator. Selanjutnya ada rekan saya. Saya, Salsabila, akan menjelaskan view dan prosedur. Saya Raja Gusti Pangestu sebagai menjelaskan tentang function. Saya Yazid Nabil Mubarok akan menjelaskan tentang desain database, tabel, dan relasi. Di sini kami mendapatkan tema rumah sakit, yaitu dengan perintah di mana kita harus membuat relasi antara data pasien rawat inap dengan stok obat. Selanjutnya ada perintah membuat desain database, minimal tabel, dan juga relasi. Yang kedua ada membuat view minimal 2, membuat storage prosedur minimal 2, membuat storage function minimal 2, dan juga membuat trigger minimal 1. Selanjutnya untuk materi pembuatan desain database akan dilanjutkan oleh rekan saya Yazid Nabil Mubarok. Dan di dalam desain database ini kita membuat ada tabel pasien, pembelian, dokter, dan obat. Dan untuk relasinya adalah antara dokter dan pasien itu one to many, yang berarti satu dokter bisa merawat beberapa pasien. Dan setelahnya pasien ke obat itu many to many. Dan dari hasil many to many itu kita menghasilkan tabel pembelian. Dan di dalam tabel pembelian ada ID pasien dan ID obat. Dan setelah itu kita save dan kita import hasil desain kita ke dalam MySQL. Dan setelahnya, yang untuk view akan dijelaskan ke rekan saya, yaitu Salsa. Penjelasan view. Di sini tabel yang pertama kita membuat create view VW pasien dokter, dan di sini kita membuat permisalan. Di sini ada A sebagai pasien, tabel dari pasien, dan di sini kita menginner-joinkan dengan tabelnya si dokter. Si dokter ini kita permisalin jadi B. Lalu kita mengambil A dokter ID itu sebagai kita mengambil pasien yang mengambil dokter ID. Lanjut, kita sudah terbuat jadi query oke. Lanjut ke pemanggilannya. Untuk pemanggilan di sini ada select bintang VW pasien dokter. Kenapa pasien VW pasien dokter? Karena di sini kita udah di atas sudah membuat review VW underscore pasien dokter gitu. Jadi tinggal pemanggilannya di selectnya itu. Lanjut kedua, ada kita membuat review VW pembelian obat. Jadi kita membuat tabel yang bernama VW pembelian obat. Di sini kita permisalin A-nya itu pembelian dan obat itu menjadi B. Jadi di sini kita mengambil pembelian, mengambil obat ID di situ. Lanjut, kalau misalkan udah query oke, di sini kita tinggal manggil aja dari select bintang from VW underscore pembelian obat. Jadi kenapa VW pembelian obat? Karena kita udah membuat create function di atas. Lanjut ke ketiga. Di sini ada create view VW pasien pembelian. Di sini kita permisalin sepakat kalau pasien itu A, tabel A. Terus kalau pembelian itu B. Terus kita mengambil pasien ID dari tabel pembelian gitu. Nah, kalau misalkan udah query oke di sini, tinggal kita panggil aja select bintang from VW pasien pembelian. Kenapa VW pasien pembelian? Karena kita udah buat create function di atas. Sebagai berikut. Oke, lanjut aja kita ke store prosedur. Nah, di sini kita pertama kali kita buat delimiter. Delimiter $. Di sini buat mengakhiri suatu pernyataan gitu. Di sini kita delimiter, lanjut ke create prosedur, get alamat al di sini al di sini kita permisalin aja gitu. Terus habis itu varchar 45. Kenapa varchar 45? Karena di tabel yang ada di myadmin itu varchar 45. Begin, terus lanjut select bintang from pasien, where alamat. Nah, alamat di sini kita ngambil dari tabel yang ada di
pasiennya ini. Jadi lanjut aja kita ke sama dengan al, titik koma, lanjut ke n slash slash. Gitu. Jadi ini, terus kalau udah query oke nih, kita langsung panggil aja get alamat Jalan Bogor. Nah, nanti lanjut ke dolar-dolar, lanjut ke tampil datanya. Gitu. Yang ketampil adalah Jalan Bogornya itu. Lanjut ke kedua, ada prosedur get dokter ID doc. Nah, di sini kita ngambil ID docnya nih. Atau bisa disebut juga dokter ID gitu. Di sini lanjut aja ke begin karena kan delimiter udah di atas kan. Jadi lanjut aja grid prosedur, begin select bintang from pasien. Select bintang itu semuanya ngambil dari pasien. Where dokter ID. Nah, dokter ID itu ngambil dari mana? Ngambil dari yang udah dari tabel pasien gitu, sama dengan ID doc and dolar-dolar. Nah, kalau udah query oke nih, kita lanjut aja ke pemanggilannya. Itu adalah get get dokter. Kita ngambil dua di sini, itu ID dokternya. Jadi yang muncul adalah dokter ID-nya. Jadi yang muncul ya. Oke, lanjut. Ketiga, di sini ada create procedure get all pasien. Nah, di sini kita mau nampilin semua data pasien. Di sini karena udah delimiter di paling atas, udah dijelasin juga. Di sini ada begin, langsung ke select bintang from pasien, titik koma, langsung end dolar-dolar. Lalu kita kalau udah query oke, lanjut kita pemanggilannya get call get all pasien, kurung buka tutup kurung tutup. Nah, titik koma baru permisalan terakhirnya dolar-dolar. Lanjut lalu ketampil datanya tuh semuanya pasiennya gitu. Oke, untuk view sama prosedur, lalu dilanjutkan dengan store function oleh teman saya yaitu Raja Gusti Pangestu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang function. Nah, di sini udah ada hasilnya, itu create function obat buka kurung obat ID. Nah, obat ID itu dari kolom pembelian. Nah, saya akan mengubah dari angka ke nama menjadi nama obat. Nah, kalau sudah jadi N dolar-dolar, nah habis udah kira oke, kita akan manggil select function ID, obat buka kurung obat ID. Nah, obat ID itu udah saya ubah di atas itu. Habis itu as nama obat. Nah, as itu dari alias nama obat. From pembelian titik koma. Habis itu dolar-dolar. Nah, kalau udah jadi itu, ini ada hasilnya dari tabel tersebut. Itu jadi nama obat ya. Nah, selanjutnya itu ada function alamat kan. Saya akan mengubah dari Jalan Bogor. Misalkan Jalan Bogor ke Kota Bogor. Di sini saya akan mengubah Jalan Bogor ke Kota Bogor. Nah, habis udah ada teori oke, kita akan memanggil dengan select nama, koma, alamat, buka kurung, alamat, as, tempat tinggal. Nah, alias itu menjadi tempat tinggal dari si pro pasien. Dan ini adalah hasilnya dari tabel tersebut menjadi tadinya dari Jalan Bogor menjadi Kota Bogor dan seterusnya. Selanjutnya itu saya mengubah dari angka dari obat angka dari ke nama si pasien, yaitu create function pasien buka kurung pasien ID itu dari pembelian. Nah, kalau sudah berhasil ke oke, kita akan manggil select obat ID, koma pasien buka kurung pasien ID itu dari yang udah berhasil saya coba. Terus as nama pasien alias itu mengubah jadi nama pasien ke from pembelian titik koma habis itu dolar-dolar. Nah, ini hasilnya dari tabel tersebut
tadinya dari angka menjadi nama pasien. Selanjutnya saya akan alihkan ke Siti Fathia yang akan menjelaskan tentang trigger. Akan membuat trigger, menjelaskan tentang trigger. Pertama-tama yang saya akan buat ini trigger tentang dokter. Saya ingin mengubah nama dokter. Saya ingin mengubah kolom nama dokter yang ada di dalam tabel dokter. Sebelumnya kita membuat tabel baru terlebih dahulu dengan nama dokter underscore baru. Yang pertama-tama kita buat adalah delimiter $. Ini pembuka sekaligus nanti akan menjadi penutupnya dengan $. juga. Di dalam tabel dokter ini ada kolom ID, ada nama underscore dokter, ada spesialis, ada change date, dan juga ada action. Setelah itu kita $. Dan setelah query OK, itu berarti udah berhasil tabelnya terbuat. Kita langsung membuat triggernya, yaitu trigger before yang saya akan namai dengan trigger before underscore dokter underscore update. Nah, ini before update on dokter ini, kenapa ini dokter? Karena saya ingin mengubah per kolom dokter yang ada tabel dokter, makanya saya ambil tabel dokternya. Setelah itu kita insert into tabel dokter baru yang tadi kita udah buat di atas, dengan kolom-kolomnya juga itu ada set action yang dialiaskan menjadi update, nama underscore dokter, kita aliaskan menjadi tabel old nama yang lama di tabel dokter yang sebelumnya itu ada spesialis, terus ada spesialis, kita aliaskan juga sama, dan ada change date now itu nanti kelihatan kalau kita ngubah waktu dan tanggalnya itu kapan, dan kita langsung coba update. Tadinya itu nama si dokternya itu hanya Heri doang kan, kita mau update menjadi Heri Virgiawan, yaitu dengan update dokter set nama. Ini update dokter ini karena kita mau ngupdate si tabel dokter, setnya ini nama kolom nama dokter, kita ganti dokter Heri Virgiawan, where spesialis poli gigi. Setelah query oke, hasilnya akan kelihatan di tabel dokter baru. Di sini emang nggak kelihatan dia berubah, tapi di sini itu tabel baru dokter yang tadi kita itu buat itu untuk ngeliatin hasil tanggal dan waktu kapan kita ngubahnya. Tapi kalau kita ngecek di MySQL, di SAM-nya, itu udah di tabel data dokter itu udah akan berubah. Selanjutnya kita akan membuat trigger after pembelian insert. Seperti biasa kita after insert dulu, karena kita pengen ngubah tabel pembeliannya, kita ambil dari on pembelian, for each row, update stock. Dan kita juga pengen ngubah si stok obat yang telah dibeli. Kita ambil dari tabel obat, set stok, kolom stok, sama dengan stok dikurangin new jumlah beli, nanti jumlah beli yang kita mau beli berapa dikurangin, kita ambil ID-nya dari new obat underscore ID. Terus $, karena tadi di atas pakai delimiter kan. Setelah query oke, berarti udah berhasil. Sekarang kita coba ngerubahnya itu. Kita coba ubah si stok yang nanti bakal dibeli dikurang sama pembelian itu kita ambil dari tabel pembeli. Dengan cara insert into, kita ambil dari tabel pembelian, value-nya itu ada 11, yaitu kolom pasien ID dari tabel pembelian, dan 3 itu merupakan kolom obat ID dari tabel pembelian. Nah, 2023-06-16 ini merupakan kolom tanggal dari tabel pembelian. Nah, 2 ini itu dia merupakan jumlah berapa yang akan kita beli gitu. Misalkan tadinya stok obat kita 50, kita mau beli 2, berarti otomatis nanti dia akan berkurang 2 kalau memang query oke. Setelah itu kita $, dan ini hasilnya kan query oke. Berarti misalkan yang tadi stok obatnya 50, kita belinya 2, jadi sisa 48 gitu berkurang. Untuk trigger segitu aja dari saya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dan kurang penjelasannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.